Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Hadithul Hadi wal Khamsun, hadis yang ke-51. Akhraj Dailami, meriwayatkan Imam Dailami, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlu baiti, bermula keluargaku, wal ansaru, dan kaum ansar, karishi, perutku, artinya seperti perutku, dan artinya bagian daripada Rasulullah. Bila kita menyakiti ahlul bait, sama menyakiti Rasulullah. Wa aibati, dan keluargaku itu seperti aibah, koper, tas. Koper itu tas besarku. Tas besarku nang dibawa kemana-mana. Artinya kemana Rasulullah, kasih itulah pun ahlul bait. Aibat itu koper atau tas besar, tas ganal. Tas ganal, bila ada paham. Wasihabiyya, dan sahabatku. Wa mawdhi'u masarrati, tempat kegembiraanku. Wa amanati, dan tempat amanahku. Kan diamanahin Nabi, kalau anak meninggal tuh Rasulullah, umat ini naja Nabi kutitipakan na dua. Pertama Al-Quran dan Ahlul Bait. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah oleh kalian dari orang yang berbuat baik dari mereka. Watajawazu an musiihim, dan maafkanlah oleh kalian dari orang yang berbuat jahat dari mereka. Al-Hadits Tsani wal Khamsun, hadis yang ke-52. Akhraja Abu Nuaimin an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aula rajulan min bani Abdul Muttalib ma'rufan fid dunya, man aula, barang siapa memberi, rajulan, akan seseorang, min bani Abdul Muttalib, dari keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan kain Nabi. Siapa memberi akan seseorang daripada keturunan Abdul Muttalib, termasuk Rasulullah dan keturunan Rasulullah kan, ma'rufan, akan satu kebaikan, fid dunya, pada ini dunia. Falam yaqdiril Muttalibi, maka tidak mampu al-Muttalibi, oleh si keturunan Muttalib itu, ala mukafaatihi, atas membalasnya. Fa ana ukafiuhu, maka aku yang akan membalas itu orang, anhu, dari kebaikannya kaina, anhu, daripada si Muttalibi. Fa ana, maka aku, ukafiuhu, akan membalas itu orang, anhu, daripada si Muttalibi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Nabi kena nang membalasakan. Jadi kita tuh berbuat baik kepada keturunan Muttalib.
keturunan Abdul Muttalib. Ya Rasulullah sampai ke keturunan Rasulullah itu ya keturunan Muttalib ngarannya. Karena kayak Rasulullah itu Abdul Muttalib ngaran. Kita berbuat baik kepada keturunan Rasulullah. Sementara keturunan Rasulullah itu kadang kau membalas kebaikan kita, maka Rasulullah yang membalas. Al-hadits ats-tsalits wal khamsun, hadis yang ke-53. Akhrajal Khatibu an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sana'a sani'atan, barang siapa memperbuat sani'atan akan satu perbuatan baik, ila ahadin kepada seseorang, min khalafi Abdul Muttalib, dari keturunan Abdul Muttalib, fi dunya, pada dunia, fa alayya, maka ataskulah, mukafaatuhu, membalas akan itu orang, idza laqiyani, apabila menemui dia akan aku. Al-hadithur rabi' wal khamsun, hadis yang ke-54. Akhraja Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Imam Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sana'a, barang siapa memperbuat, ila ahadin kepada seseorang, min ahli baiti, dari keluargaku, yadan, akan satu bantuan, kafa'tuhu, aku balas akan itu orang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aku langsung membalas di Nabi. Al-hadithul khamis wal khamsun, hadis yang ke-55. Akhrajal Barudi, meriwayatkan Imam Al-Barudi, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni tarikun fikum, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian, ma sesuatu, in tamassaktum bihi lan tadillu, jika kalian berpegang dengan sesuatu itu, lan tadillu, tidak akan sesat kalian. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Kitabullahi, pertama kitab Allah. Nah, kitab Allah itu sababun, seperti tali, tarfuhu, satu ujungnya, biyadillahi, di tangan Allah, wa tarfuhu, dan ujung yang lainnya, biaidikum, di tangan kalian. Nah, ada bahasa sasat. Seperti tali nang ujung situ Allah nama ingkutinya, ujung sini kita, bila kita beingkut aja, ada bahasa sasat. Wa itrati ahlu baiti, dan keturunanku, ahlu baiti, keluargaku. Wa innahuma, dan bahwasanya keduanya, layatafarraqa, tidak akan berpisah keduanya, hatta yarida, sehingga datang keduanya, Quran dan ahlul bait, alayya, atasku, al-haudha, di telaga. Al-haditsus sadis wal khamsun, hadis yang ke-56. Akhraja Ahmad wa Tabarani an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum khalifatain, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian khalifatain, dua pengganti, kitaballahi, kitab Allah. Nah, itu kitab Allah, hablun, seperti tali, seumpama tali, mamdudun, yang diulur,
ma bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi. Yang tadi penjelasannya artinya seperti nang riwayat nang di atas tadi napa sebelumnya tadi seperti tali sabutinya di Allah nama ingkote sabutinya kita. Nah ada di sini riwayatnya langit menjulur ke bumi, jadi saya beingkut kena sampai ke langit. Langit tuh di atas langit itu surga hendaknya. Wa itrati, dan itrah keturunanku, ahlu baiti keluargaku. Wa innahuma la yatafarraqa, sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah. Hatta yarida alayya, sehingga datang keduanya alayya atasku al-haudha, telaga, di telaga. Al-haditsus sabi' wal khamsun, hadis yang ke-57. Akhrajat Tirmidzi wal Hakimu wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Aisyah radhiyallahu anha marfu'a, daripada Aisyah radhiyallahu anha marfu'a, dirafa artinya diangkat. Marfu itu dinisbahkan kepada Nabi. Marfu itu disandarkan kepada Nabi. Jadi ini Nabi nang mengatakan. Itu marfu artinya. Arti marfu itu disandarkan kepada Nabi ucapan ini. Kalau mauquf inggit sahabat saja, kalau maqtu inggit tabi'in. Marfu ini artinya disandarkan kepada Nabi. Jadi ini ucapan Nabi ini. Sittatun, 6 golongan. La'anahumullahu, melaknat akan mereka oleh Allah. Wa kullu nabiyyin mujabin, dan seluruh nabi mujabin, yang kabul doa, yang diperkenankan doa. Yang pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambah pada kitab Allah. Walau sahuruf, seayat, apalagi sesurah, menambahi kitab, menambahi Al-Quran, menambahi. Itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh nabi. Wal mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan dengan takdir Allah. Wal mutasallithu bil jabaruti, dan orang yang berkuasa, orang yang berkuasa dengan zalim. Jabar itu menindas, nya berkuasa dengan zalim dan menindas rakyatnya sementara berkuasa, nya sewenang-wenang, sakahandaknya. Orang awal mutasallith, berkuasa, bil jabarut, dengan zalim, atau sawenang-wenang, sakahandak inya, napa kehendaknya aja, ada memikirkan rakyatnya. Payu'izzu, maka memuliakan dia mutasallith, bidzalika, dengan itu kekuasaannya, man adzallallah, orang nang menghinakan akan dia oleh Allah. Artinya orang itu sampai berkuasa, inya memuliakan orang yang dihinakan Allah. Padahal orang ini hina di sisi Allah, dimuliakan olehnya. Wa yudhillu, dan dia menghinakan man a'azzallah, orang yang memuliakan akan dia oleh Allah. Ini berbuang maf'ul ini. Sebaliknya orang-orang yang dimuliakan Allah dihinakan olehnya, dipenjara olehnya. Orang-orang yang mahina apa? Dimuliakan karena ini orang yang mahina lawan Allah, mahina lawan orang-orang yang dimuliakan Allah. Tapi karena pendukung inya diberi jabatan ini. Sebaliknya karena orang ini artinya kada mendukung inya, walaupun orang mulia di sisi Allah, malahan dipenjaranya. Itu sudah ada di pada Nabi itu.
Wal mustahillu li huramillah, orang yang menghalalkan bagi yang diharamkan Allah. Wal mustahillu min itrati ma harramallah, orang yang menghalalkan min itrati daripada keluargaku ma harramallah, sesuatu yang mengharamkan Allah akan sesuatu itu. Keluarga Nabi itu kan haram disakiti. Oh, ini ada apa juga? Ini. Lalu dianggapnya halal. Jadi halal saja menyakiti, halal saja memenjara, halal saja menghina, halal saja melecehkan. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Watariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan bagi sunnahku, ujar Nabi. Al-hadits tsamin wal khamsun, hadis yang ke-58. Akhrajad Dailami fil Afradi, meriwayatkan Imam Dailami pada kitab Al-Afrad, wal Khatibu, dan Imam Khatib fil Muttafaq, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sittatun, 6, la'anahumullahu, melaknat akan mereka oleh Allah, wa kullu nabiyyin mujabin, dan seluruh nabi mujabin yang mustajab doa. Az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah pada kitab Allah. Wal mukadzibu bi qadarillah, orang yang mendustakan dengan takdir Allah. War raghibu, dan orang yang benci an sunnati, dari sunnahku. Ila bid'atin, kepada bid'ah. Sunnahku maka dibencinya, nang bid'ah digawinya. Wal mustahillu min itrati ma harramallah, orang yang menghalalkan dari keturunanku sesuatu yang mengharamkan Allah akan sesuatu itu. Wal mutasallitu ala ummati bil jabarut, orang yang berkuasa atas umatku dengan sewenang-wenang, dengan zalim. Semantang berkuasainya. Liyu'izza, dia memuliakan, man adzallallah, akan orang yang dihinakan oleh Allah. Wa yudzilla, dan dia menghinakan, man a'azzallah, akan orang yang dimuliakan oleh Allah. Wal murtaddu, yang ke-6, orang murtad Arabiyan ba'da hijratih, orang murtad dari kalangan orang Arab. Ba'da hijrah, sudah hijrah. Ini kada jadi Arab nenek. Siapapun bila murtad, dia dapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan para nabi. Al-haditsu tasi wal khamsun, akhrajal Hakim fi tarikhihi, hadis yang ke-59, meriwayatkan Imam Hakim pada tarikhnya. Wa Dailami, Imam Dailami an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3, man hafizahunna, siapa memelihara akan nang 3 nito, hafizallahu lahu dinah wa dunyah, memelihara Allah bagi dia dinahu, agamanya, wa dunyahu, dan dunyanya. Wa man dayya'ahunna, siapa mensia-siakan akan nang 3 nito, lam yahfazillahu lahu syai'a, tidak memelihara Allah bagi dia akan sesuatu. Bila mensia-siakan, kada dapat pemeliharaan Allah sama sekalinya. Hurmatul Islam, kehormatan Islam, wa hurmati, kehormatanku, wa hurmatu rahimi, dan kehormatan keluargaku. Kemudian al-haditsu sittun, hadis yang ke-60. Akhrajad Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala, meriwayatkan Imam Dailami daripada Imam Ali radhiyallahu anhu qala, berkata Imam Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nasi al-arabu, sepaling baik manusia itu adalah bangsa Arab. Itu Nabi madahi sudah. Jadi bangsa manusia banyak nih, cuma yang paling baik bangsa yang ada di dunia ini bangsa Arab. Bahasa pun bahasa terbaik bahasa Arab. Bahasa Inggris tuh, nah orang belajar bahasa Inggris nyaman aja. Tapi kalau bahasa Arab pecahannya banyak, kayak pa'alah aja.
Pacahnya paala, paalo, kapala, ngalo. Iyalah. Belum nang istab ala, in paala, au ala. Belum lagi amun bahasa Inggris adalah. Tidak ada. No smoking. Nah, itu aja. Moon kicking. Nah, adalah berubah-ubah. Tidak ada. Father, mother, toucher. Apalagi I love you. Nah, paling itu ha. Bahasa Inggris sama bahasa Arab napa? Ana uhibbuki. Ana uhibbukum. Nah, napa? Lain dan bahasa Arab ada rahasia-rahasianya. Wa khairul arabi Quraisyun. Paling baik orang, paling baik bangsa Arab Quraisyun, adalah suku Quraisy. Wa khairu Quraisyin pulang, sepaling baik Quraisy Banu Hashimin, keturunan Hashim. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Fahuwa an-nabiyyu Muhammad ibn dhabihihim man kana Abdallahi kahfan sayyida wa bi Abdi Muttalibin nabuhu laqad du'i wa huwa ibnu Hashiminil jawadil muqtada. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi tammal kitabu, tamat ini kitab, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tanggal berapa nih? Tamat kitab malam Kamis. Tanggal berapa? Jurang bulan Arab. Bulan Arab. Ingatkah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa jannya? Halaman 50 B kah? B. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Janganlah hendaknya himmahmu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majlismu. Jadi bila jadi penceramah itu jangan memikirkan sekira banyak pesertanya, banyak nang hadir. Bila ada orang datang, saya kong berdua kan lajari aja.
Ikam mahana jadi pengajar tuh. Tahu tuh kerja melajari orang nang seikong berdua tuh di berapa itu datang orang seikong pelajari. Jangan mikirakan anak sekira banyak-banyak orang. Masalah hati orang tuh nang datang tuh urusan Allah Ta'ala. Ini malah jari mikiran sekira orang banyak. Sudah nyata kan dia ikhlas nih tuh. Atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kebolehanmu. Saya kira orang-orang kagum, terpesona, apalagi cewek. Jadi saya kira kagum deh, nyaman payo si guru nih. Kalau belucu-lucu lah nang apa, ada perlu nih deh kam seadanya aja. Ada bila orang tertawa karena itu aja masalah niat sekiranya jangan mengantuk. Tapi jangan juga terlalu lucu, berduara. Saya kira lucu, macam-macam, bahasa sambat nang ada karuan. Nah itu ada baik gitu. Dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sadar karena terlampau asyik. Mencari-cari itu menyubik-nyubik pakaian dengan tidak sadar karena terlampau asyik. Ada sampai ini itu artinya ikam menangisakan orang gin. Kata-kata ikam itu segera menangisan. Ya Allah. Wah, misalnya kayak apa ikam? Dengan nada nang diulah-ulah. Kami banyak dosa ya Allah. Nah, ada usaha kamu nang kayak itu. Bila orang anak menangis itu tengah malam, ini orang bisa menangis itu nang bernilai, bukan di majelis. Dengan kalau orang anak menangis seorang, kita santai aja. Kita tenang aja. Tapi orang menangis nar kata-kata kita seperti Syekh Abdul Qadir Jilani kan jadi biasa aja orang menangis, orang terpesona lain kisah. Dan ini seorang memang di bapak ulah. Desa orang desa anak menangisakan orang. Diparaki orang pakai mikrofon. Rasakan. Misalnya bayangkan seandainya orang tuamu ada dekat kamu. Menangis orang. Pikirkan seandainya macam-macam itu jangan jadi penceramah kayak itu. Ada baik nih tuh. Nyata hendak duit nih tuh. Orang itu tuh hendak terkenal, masyhur, masuk TV. Akhirnya ujung-ujungnya benar dikontrak orang, masuk program TV, dikontrak orang, berapa bayarannya? 1 miliar aja, wah, ya duit sudah ujung-ujungnya nih tak. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai, bagusnya majelis ini, bagus benar majelis itu, orang bertangisan. Gurunya, artinya gurunya harat benar ceramah menangisakan orang. Anak menangis pukulan kayu tahu menangis. Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia dan bersumber daripada kelalaian hatimu. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat
dan mengajak mereka menghilangkan sifat tamak terhadap dunia dan mengajak mereka menuju ke arah kezuhudan dan meninggalkan sifat bakhil dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan senantiasa melazimi ketakwaan. Sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan kepada mereka akan akhirat dan membencikan kepada mereka akan dunia, dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah dengan sempurna. Dan engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan. Karena yang ghalib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syarak dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala dan melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan bimbang dengan nyatakan kepada mereka, nyatakan itu artinya tarangakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi bila cinta lawan dunia ini. Barangkali dengan cara yang demikian hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik, dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya, dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bagi orang yang mendengarnya. Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahwa mereka lari daripadanya, daripada ini orang, daripada guru nang mengajarkan ilmu tapi niat itu tadi caranya hendak menangisakan orang, hendak artinya saya kira orang berlucuan saja. Karena apa yang dirusakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Karena amun syaitan orang nyata sudah nih pengaruh syaitan. Tuh orang nyata sudah ada hakun mengumpati bila benampak syaitan. Tapi ini orang seperti ini benampak seperti bentuk ulama. Benampak seperti bentuk tuan guru. Lalu orang asik-asiknya patuh dan menuruti daripada kelakuan si orang itu karena dianggap ini tuan guru. Lalu si tuan guru si orang-orang tuh nang maidulakan si din itu nah umpat juga bila ceramah kena juga kayak itu caranya, lucunya juga, gaya-gayanya juga. Akhirnya menyebar terus itu. Sementara kita kada tahu amun sidin tu bujuk sidin orang wali aja. Nah sidin tu niat sidin apa kita kada tahu. Ayo, tapi kita nang maniru nini nah sama lawan sidin. Ayah guru sekompol lucu aja. Lucu-lucu aja. Guru sekompol nih. Tapi guru orang wali dianggap nih kita wali kada, amalia kada sama guru. Menuruti cara ceramah nang kayak guru sekompol misalnya. Luput. Guru zuhdi lucu aja. Tapi kita samalah guru zuhdi.
Beliau itu orang yang dianggap orang wali juga. Dan mana ciri-cirinya kita bang wali leh wala kah peniro kelakuan itu buktinya Guru Zuhdi itu napa umur anom bakaramat sih den dihilangi orang taros dizire orang taros ibarat sidin tasalah ibarat sidin tasalah sudah kira-kira dapatnya 2.000 jutaan orang yang mendoakan sidin dunia Pak. Hari-hari dizirei orang. Mensa orang menuruti kayak Guru Zuhdi ceramah lucu-lucu segera banyak orang misalnya mati siapa yang menziarahi? Nyamuk. Menghurungi kuburan. Dan barang siapa ada kekuasaan maka wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar. Pemerintahan itu tuh artinya tutup pengajian orang itu. Dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya. Karena ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perkara ketiga, bahwa jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja-raja yang zalim. Dan jangan engkau melihat mereka karena melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka. Karena Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahwa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas bumi ini. Ini berbahayanya. Ada pejabat zalim, korupsi. Kita tak kawan dengan si pejabat ini tak. Mudahan pian panjang umur. Berarti kita menghendaki sekira maksiat ni ada terus di muka bumi. Hati-hati. Ini ada semantang diundang di kantor pejabat. Ada pejabatnya orang korupsi nih. Amplopnya ganal. Wah, mudahan pian panjang umur. Sama kita mengharapkan maksiat itu ada terus di muka bumi. Ridha dengan maksiat juga. Perkara keempat, bahwa jangan engkau sekali-kali menerima apa pemberian dari gubernur atau raja yang zalim. Itu. Dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka. Walaupun engkau mengetahui bahwasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal. Karena tamakmu kepada pemberian itu merusakkan agamamu dan sudah pasti akan lahir di dalam dirimu sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka. Dan juga menyetujui atas kezaliman mereka. Dan semuanya ini merupakan perkara-perkara yang sangat merusakkan agama. Dan sekurang-kurang mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, ialah bahwa engkau mencintai mereka. Maka siapa yang mencintai seseorang sudah pasti ia akan suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Dan di dalam engkau mencintai kekal kuasa si zalim ini, bermakna pula engkau menghendaki kerusakan dan kezaliman itu terus berlaku di atas muka bumi ini terhadap makhluk Allah. Dan juga bermakna engkau menghendaki kerusakan di alam dunia ini. Maka adakah lagi di sana satu perkara yang lebih merusak agamamu selain daripada perkara ini? Dan janganlah engkau tertipu, dan sekali lagi janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan. Atau dengan perkataan setengah orang yang mengatakan
bahwa yang lebih baik dan yang lebih utama bahwa engkau ambil saja uang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bagi-bagikan uang itu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, mereka nantinya akan membelanjakan uang tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil saja uang itu, lalu engkau sedekahkan atau engkau bagikan kepada orang yang lemah. Maka jangan engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, karena sebenarnya syaitan telah menjerumuskan banyak orang dengan hilah ini. Dan hal ini telah kami terangkan dengan panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan hendaklah engkau merujuk ke sana. Artinya ikam mutalaih kitab Ihya Ulumuddin, jelas itu kayak apa hukumnya menerima bantuan pemerintah itu. Ada di kitab Ihya. Nasihat ke-24, kerjakan 4 perkara. Wallahu a'lam. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini sudah tamat. Jadi kita sambung dengan kitab Bulughul Maram. Nah, minggu dudi malam Kamis sudah kita mulai membaca kitab Bulughul Maram. Dan bila tamat Ajwal Walad ini kita sambung dengan manakib daripada Imam 4, yaitu manakib Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi zaman kita tahu kelebihan sidin, jadi kita cinta lawan para imam-imam itu. Al-Fatihah.